Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua yang sudah bisa mengakses video pembelajaran kali ini. Kita akan melanjutkan materi kita masih seputar bab 1 akidah Islam. Dan submaterinya atau subtemanya yaitu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Disimak baik-baik ya, agar nanti bisa mudah untuk dipahami. Sebelum kita masuki materi, terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, itu untuk mengetahui apa arti dari iman, Islam, dan ihsan secara bahasa dan istilah. Yang kemudian yang kedua, yaitu untuk mengetahui hubungan dari ketiganya. Dan yang ketiga adalah agar santri atau siswa mampu mengamalkan ketiganya secara menyeluruh. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Pertama, iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Dari kata amana yu'minu imanan atau imanun. Yang berarti percaya. Yang kemudian secara istilah ialah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Artinya dalam hati, iman harus dikuatkan bahwa kita tahu bahwa Allah itu ada. Terlepas daripada kita bisa menyaksikannya dengan secara kasat mata atau tidak, maka kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Lalu kemudian kita mengucapkan bahwa saya beriman kepada Allah. Dan selanjutnya adalah melaksanakannya dengan anggota badan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nanti selanjutnya, bahwa kita akan beriman dan dalam iman itu kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang Allah anjurkan atau apa yang Allah suruhkan kepada kita. Dan iman sendiri belum sempurna kalau kita hanya beriman, percaya kepada Allah, tapi ada yang selainnya. Maksud percaya kepada malaikat, bahwa malaikat itu ada, percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada qada dan qadar Allah, dan percaya kepada akan datanya hari kiamat. Yang kedua adalah Islam. Secara bahasa juga berasal dari kata bahasa Arab, berasal dari kata aslama yuslimu islaman atau islamun, yang berarti tunduk, patuh, menyerahkan diri, dan selamat. Dan secara istilahnya adalah agama yang mengajarkan agar manusia patuh dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk melengkapkan keimanan kita, maka juga harus melaksanakan daripada Islam ini. Apa bentuk yang bisa kita laksanakan dalam Islam adalah mengerjakan dari rukun Islam itu sendiri. Yang pertama adalah bersyahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa pada bulan suci Ramadan, yang keempat mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisabnya dalam 1 tahun, dan yang terakhir adalah kita melaksanakan haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya dari segi materi dan non-materi itu. Sehingga lengkaplah daripada keislaman kita itu. Dan yang ketiga ialah ihsan. Ihsan dari bahasa Arab juga sama. Dari asal kata ahsana yuhsinu ihsanan. Yang artinya secara bahasa berbuat baik, berbakti, dan mengabdikan diri. Secara istilah ialah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesadaran dan keikhlasan semata. Sehingga yang pertama tadi iman, kemudian Islam, lalu ihsan.
Nah, ihsan ini lebih kaitannya kepada perbuatan baik ataupun secara istilahnya itu melakukan sesuatu perbuatan baik dengan dipenuhi dengan kesadaran dan keikhlasan. Artinya bentuknya adalah bagaimana perbuatan itu bisa menjadi berkualitas. Selanjutnya hubungannya. Dari ketiga itu adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman sebagai keyakinan, artinya kita yakin bahwa Allah itu ada. Kemudian Islam sebagai ibadah, dan pembuktiannya adalah dengan melaksanakan ibadah itu. Dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah dan sesama manusia dan terkait kualitas ibadah itu. Nah, artinya hubungannya ini itu sangat terkait dengan satu kesatuan. Iman terkait keyakinan, Islam terkait perbuatan, dan ihsan itu terkait dengan kualitas daripada perbuatan kita itu. Sehingga wujudnya daripada iman itu adalah Islam dan ihsan ini. Artinya dalam bentuk perbuatan yang dilakukan, dan ihsannya adalah kualitas daripada ibadah kita itu. Sehingga ketiga ini dalam menjalani kehidupan ini, dalam melakukan suatu perbuatan, maka ketiganya selalu berkaitan, tidak bisa terpisahkan. Hanya sekedar bahwa kita berbuat baik tanpa meyakini bahwa Allah itu yang nanti akan membalas perbuatan baik kita atau tidak. Dan ketika juga kita berbuat baik, maka harus dilandasi dengan keikhlasan, kesenangan, dan rasa damai dalam melaksanakan perbuatan itu. Sehingga ibadah kita bisa berkualitas. Itulah hubungan dari ketiganya. Yang kemudian tentunya ada yang menjadi soal di sini. Dan inilah nanti yang akan anak-anakku semua untuk menjawabnya. Dan tolong dijawab di dalam kolom komentar ya. Yang pertama itu bagaimana caranya kita beriman kepada Allah. Dan yang kedua, orang yang berbuat ihsan berarti amal ibadahnya sangat bagaimana. Nah, silahkan untuk mengirim jawabannya di kolom komentar yang ada di link yang disediakan ini. Saya kira demikian, dan semoga anak-anakku semua bisa semangat selalu untuk belajar, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah dan bertawakal kepadanya ketika kita melaksanakan apapun itu. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.